Cucian baju hari ini menumpuk banyak, karena 2 hari ini aku memang tidak mencuci. Hafiza sudah selesai sarapan setelah aku mandikan. Rencana hari ini menjaga toko dengan Fiza. Sudah 2 minggu Dani tidak pulang ke rumah, karena kerjanya yang mungkin semakin padat. "Mbak, aku berangkat dulu ya." "Iya, nanti setelah selesai Mbak langsung ke sana," jawabku. Setelah selesai aku langsung bergegas. "Ayo sayang." Ku gandeng tangan anakku Fiza. Sepertinya dia sudah menungguku. Kunci rumah yang kusimpan di dalam laci tak lupa aku bawa. "Ibu, itu ayah, itu ayah!" Fiza berteriak girang melihat mobil Dr. Farhan sedang diparkirkan di depan toko. Lagi-lagi Dr. Farhan kemari, batinku. "Hai anak ayah." Fiza berlari menghampiri Dr. Farhan dan memintanya agar segera masuk ke dalam. "Tumben sekali tidak mengucapkan salam," kataku. "Iya lupa, maaf ya. Buru-buru pengen peluk Fiza soalnya," jawabnya. Siva yang sedang bersamaku meminta izin untuk membantu karyawan di belakang. "Di sini saja ya," pintaku. "Tapi aku nggak enak," jawab Siva. "Temenin Mbak di sini, please." Mataku memberi kode kepada Siva bahwa aku benar-benar ingin ditemani. "Iya," jawabnya masih sibuk mengemas. "Oh ya, aku tidak jadi mengajakmu ke rumah untuk menemui Abu." Tiba-tiba Dr. Farhan mendekat dan membicarakan tentang pembatalannya untuk mengajakku menemani Abu hari ini. Itu artinya Dr. Farhan membatalkan rencananya mengajakku dan Hafiza ke Tokyo. Syukurlah. "Alhamdulillah, karena aku juga tidak bisa ikut denganmu besok," jawabku. "Loh, kenapa begitu? Lalu bagaimana?" tanyaku berbalik. "Aku memang tidak menjemput kalian ke rumah menemui Abu hari ini. Karena apa? Aku sendiri yang sudah meminta izin pada Abu sebelum aku kemari." Aku menghentikan gerakan tanganku. Dr. Farhan meneruskan perkataannya. "Jadi kalau rencana untuk besok tidak ada pembatalan dan kita akan tetap berangkat. Abu sudah mengizinkan." Ya Allah, apa benar Mas Rey mengizinkan keberangkatan kami? Kenapa Mas Rey memberi izin? Apakah tidak ada rasa cemburu di hati kecilnya? Aku tahu dia belum mengingatku dan Hafiza, tapi aku percaya jika ada cinta di hatinya. Kenapa Mas Rey begitu mudahnya memperbolehkan aku ikut bersamanya besok? Apa karena Dr. Farhan adalah kakaknya? Dia orang yang merawatnya. Jadi Mas Rey membolehkan kami ikut bersama Dr. Farhan? Maaf ya, sepertinya besok aku tetap teguh pada pendirian. Aku tidak akan ikut ke Tokyo. Sepertinya Siva tidak mengerti dengan apa yang kami bicarakan. Dia hanya diam mendengarkan, begitupun Hafiza. Kenapa? Aku sudah meminta izin Abu. Dia membolehkan. Bukan karena itu. Tokyo itu jauh. Aku tidak mungkin ikut ke sana, jawabku. Jadi benar, kamu tidak bisa menghargaiku? Bukan begitu, Farhan. Lalu apa? Jawabnya sedikit membentak. Mengapa Dr. Farhan menjadi pemaksa seperti ini? Aku terdiam tidak menjawabnya. Tolong berikan satu jawaban. Ya, sekarang juga, ucap Dr. Farhan dengan tegas. Aku masih diam tidak memberikan jawaban. Katakan iya, tegasnya lagi. Iya, tapi aku mau Siva juga ikut besok, jawabku. Siva terkejut mendengar jawabanku. Sepertinya Siva akan menolak permintaanku. Akhirnya Siva bisa mengerti ketika tiba-tiba aku menginjak kakinya. Bagaimana? Tanyaku. Sepertinya tidak bisa. Aku sudah memesan tiket untuk kita bertiga. Masih ada waktu kan? Maaf ya, aku tidak berniat mengajak Siva. Kamu juga tidak mau ikut kami kan, Siva? Astagfirullah, kenapa Dr. Farhan sekarang jadi begini sih? Apa dia tidak bisa mengerti bagaimana perasaan Siva? Jika dia meresapi kata-katanya. Iya, aku juga tidak akan ikut kalian besok kok. Mbak Rati mungkin cuma bercanda saja, jawab Siva dengan senyumnya. Aku tahu perasaan Siva. Bahkan matanya berkaca-kaca. Dia tidak bisa membohongiku. Dr. Farhan keterlaluan. Sekarang aku tegaskan, aku tidak bisa ikut dengan kamu besok, jawabku kesal. Tiket ke Tokyo itu mahal, kenapa kamu tidak bisa menghargaiku? Aku hanya ingin membahagiakan Hafiza di hari ulang tahunnya. Bukan dengan cara begini, ucapku. Fiza mau kan ikut ayah besok? Ikut kemana ya? Jawab Fiza. Ikut ayah liburan ke negara Jepang. Kita nanti naik pesawat.
Di sana tempatnya bagus, indah, dan pastinya Hafiza bakalan seneng di sana. Hafiza mau kalau sama ibu, polosnya. Ya sudah, bujuk ibu ya. Kalau ibu mau, besok kita berangkat. Oke anak pintar. Astagfirullah, kenapa sekarang aku merasa Hafiza hanya dijadikan alat? Kenapa dengan Dokter Farhan yang aku kenal sekarang ini? Apakah ini adalah sifat aslinya yang belum aku ketahui sebelumnya? Bersiap ya untuk besok. Siap tidak siap aku akan menjemputmu. Dan pastinya kita akan berangkat bertiga. Dokter Farhan berlalu pergi. Sejak kepulangan Dokter Farhan, Hafiza terus saja merengek memintaku untuk ikut besok. Bahkan ketika Syifa ikut menjelaskan kepada Hafiza, dia tidak mendengarkan. Bagaimana ini mbak? Kenapa Hafiza tidak bisa diberi pengertian? Mbak juga tidak tahu Syifa. Kenapa Hafiza tidak mau mendengarkan kamu? Bahkan dia tidak mau mendengarkan ibunya sendiri. Jawab Ratih. Di mana sifat penurutnya? Kenapa Hafiza begitu kekeh setelah Dokter Farhan pulang? Harusnya dia lebih mendengarkan kata-kataku dibandingkan kata orang lain. Apa mungkin karena Dokter Farhan sudah mengambil hati Hafiza? Mungkin karena Hafiza tahu kalian sudah terlalu dekat, jadi Hafiza nyaman pergi bersama-sama. Aku menoleh ke arah Syifa. Apa maksudnya? Maaf, malam itu aku tidak sengaja melihat kalian di dalam kamar dengan Hafiza. Pengakuan Syifa membuat aku terkejut. Jadi Syifa sudah melihat ketika malam itu? Apa yang aku takutkan benar terjadi. Tidak Syifa, kamu pasti salah paham. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan kok. Aku mencoba menjelaskan. Namun Syifa hanya menanggapiku dengan tersenyum kecut. Kamu percayakan sama mbak? Lanjutku. Lagi-lagi Syifa hanya tersenyum. Dia tidak memberikan jawaban apapun. Syifa, jawab mbak. Apa yang membuat kamu begitu tidak mempercayai mbak? Padahal mbak sudah berkata jujur. Malam itu Hafiza yang meminta agar kami berdua menemaninya. Tapi karena lelah, kami ketiduran, sambungku. Iya, aku juga tidak berhak tahu kok mbak. Hanya Mbak Ratih, Dokter Farhan dan Allah yang tahu. Jawabnya enteng. Jawaban Syifa semakin membuatku tidak mengerti. Aku sudah menjelaskannya sebenarnya, tapi sepertinya Syifa tidak mempercayaiku. Tolong mbak, jangan munafik lagi hanya karena sungkan. Aku gak apa-apa kalau kalian mau pergi ke Tokyo, pergilah. Jangan karena ada aku, Mbak Ratih jadi menolak ajakan Dokter Farhan. Jujur, sakit sekali dengan kata-kata Dokter Farhan tadi. Jangan ada kesalahan lagi di antara kita Syifa. Tolong jelaskan. Jangan sampai hubungan kita kurang baik seperti dulu, Mbak mohon, pintaku. Iya, kan aku ceritakan. Pertanyaan yang sampai saat ini belum bisa aku sampaikan. Apakah Mbak Ratih sudah bersinah dengan Dokter Farhan? Pertanyaan Syifa mengejutkanku. Mengapa dia tega menanyakan itu? Apakah aku terlalu buruk di matanya? Aku duduk mengelus dada sembari menangis mendengar pertanyaan itu dari mulut Syifa. Demi Allah, Mbak tidak pernah melakukan itu Syifa. Sakit sekali rasanya ketika mendengar pertanyaan Syifa. Iya, aku percaya dengan jawaban Mbak. Maafkan aku yang sudah menanyakan ini Mbak. Tidak ada maksudku untuk melukai perasaan Mbak Ratih. Aku terdiam mengusap air mata yang jatuh. Di sini memang sudah jelas Farhan yang telah berbohong. Syifa mengeraskan suaranya. Di raut wajahnya seperti sedang menyimpan kekesalan kepada Dokter Farhan. Apa maksud Syifa tentang Dokter Farhan berbohong? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu bilang Dokter Farhan berbohong? Apa yang sudah dia katakan? Tanya Ratih. Aku tidak langsung menjawab pertanyaan Mbak Ratih. Aku akan menceritakan semuanya malam nanti. Di sini Syifa ya, dari sudut pandang Syifa. Tentunya aku akan menceritakan saat Hafiza sudah tertidur. Terlebih lagi saat ini, Hafiza masih merengek. Bahkan dia menangis histeris melihat kami yang seolah tidak merespon permintaannya. Aku akan ceritakan malam nanti, setelah Hafiza tertidur. Yang terpenting sekarang bagaimana caranya menenangkan Hafiza, kataku. Kembali ke sudut pandang Ratih. Aku mengusap air mata dan fokus menenangkan Hafiza. Dia memang masih menangis, meminta aku bersedia pergi dengan Dokter Farhan besok. Waktu sudah menjelang sore. Aku bersiap menutup toko lebih awal dari biasanya dan pulang ke rumah.
Hafiza masih terus menanyakan jawaban iya dari mulutku. Sepertinya Hafiza tidak lelah menunggu jawaban itu. Aku saja sudah sangat bosan mendengar permintaan Hafiza. Iyakan saja mbak, biar Hafiza tidak seperti itu terus. Soal besok kita pikirkan setelah Hafiza tidur. Iya mungkin lebih baik begitu. Setelah itu aku memang mengiyakan permintaan Hafiza. Benar saja, Hafiza langsung diam ketika aku menjawabnya. Dia terlihat sangat senang. Wajahnya bersukaria dan langsung memintaku untuk mempersiapkan semuanya, mulai dari sekarang. Ibu, ayo siapkan baju. Besok kan mau naik pesawat. Iya, nanti kalau Hafiza sudah tidur saja ya, jawabku. Ayo ibu, kita mengemas pakaian. Iya, tapi Fiza janji ya. Setelah mengemas, Fiza langsung istirahat, tidur awal. Iya ibu, pasti. Kan besok kita mau liburan. Tidak sabar menunggu besok bu. Astagfirullah, kuikuti saja apa maunya. Mengemas pakaian di koper berwarna coklat muda. Tak lupa Fiza memasukkan boneka kesayangannya. Mengapa Dokter Farhan bisa mengambil hati anakku seperti ini, sehingga aku tidak bisa mengurungkan keinginan anakku sendiri? Aku seperti kehilangan sosok Hafiza yang penurut dan tidak keras kepala. Bagaimana jika nanti anakku tidak bisa menerima Mas Rey? Yang pasti aku tidak bisa menyalahkan sepenuhnya Hafiza. Dia masih terlalu kecil dan memang belum mengerti. Di sini aku yang bersalah. Aku ibu yang kurang tegas terhadap anakku sendiri. Bahkan aku tidak bisa langsung tegas soal perasaan. Ibu, ini baju siapa? Tanya Hafiza ke arahku. Dia mengambil sebuah baju dan sudah berada di tangannya. Aku memang terkejut ketika melihat Hafiza sudah mengambil baju Mas Rey yang kusimpan di tatanan paling bawah. Itu baju ayah sayang, jawabku perlahan. Fiza pernah bermimpi tentang baju ini bu. Fiza membolak-balikan baju Mas Rey. Wajahnya ia dekatkan ke bagian baju depan. Tiba-tiba Hafiza memeluk baju Mas Rey. Hafiza mimpi apa? Tanyaku. Kenapa Hafiza tidak menceritakan apa-apa padaku tentang mimpinya? Kenapa aku baru tahu? Anakku pernah memimpikan baju Mas Rey. Iya bu, aku mimpi. Baju itu diletakkannya di pangkuanku. Fiza pernah bermimpi berjalan bersama yang orang memakai baju ini. Hafiza sangat senang sekali bu. Tiba-tiba orang itu ngilang. Dia meninggalkan Hafiza sendiri. Fiza berteriak memanggil dengan sebutan ayah, tapi sayang wajahnya bersinar sehingga Fiza tidak bisa melihat wajahnya, tutur Fiza. Aku tersenyum mendengarnya. Iya, itu memang ayah. Kapan Fiza mimpi itu? Sebelum Fiza dirawat di rumah sakit, bu. Jadi demamnya Fiza waktu itu setelah bermimpi bertemu dengan Mas Rey, hingga pada akhirnya dia terus memanggil ayahnya, dan berujung bertemu dengan Dokter Farhan yang mengaku-ngaku sebagai ayah Fiza. Aku tidak bisa menyalahkan Dokter Farhan saat ini. Dia yang terlalu berlebihan menyayangi anakku, Hafiza. Jika Tuhan tak mempertemukanku dengan Dokter Farhan, mungkin aku tidak bisa bertemu dengan Mas Rey. Tapi Hafiza senang sekali udah bertemu ayah Farhan sejak mimpi itu, bu. Suatu saat kamu akan mengerti sayang, ku kecup keningnya. Sementara itu Hafiza sudah ku tidurkan. Aku menyimpan koper yang baru saja dikemas di sudut dinding kamar. Tidur yang nyenyak ya sayang, ibu tinggal sebentar. Ini saatnya aku menanyakan tentang Dokter Farhan kepada Siva. Terlihat Siva juga masih menungguku di ruang tengah. Aku duduk menemui Siva di sana. Fiza sudah tidur mbak. Udah, baru saja. Kita lanjut pembicaraan tadi siang. Bisa kamu ceritakan sekarang? Tanyaku pada Siva. Iya, karena aku juga tidak mau termakan fitnah. Aku mengangguk dan mulai mendengar Siva. Berawal ketika Dokter Farhan menginap di rumah dengan alasan Hafiza yang meminta. Ya, kita flashback ya, kembali ke hari ketika Dokter Farhan menginap. Ini sudut pandang Siva dan Dokter Farhan. Setelah memasak, Mbak Rati selesai memandikan Hafiza. Begitupun juga dirinya, aku melihatnya. Meskipun aku masih berada di dalam kamar, pintu kamarku memang sudah terbuka. Setelah itu aku beranjak, kulangkahkan kakiku saat Mbak Rati dan Hafiza masih ada di dalam kamar. Aduh, aku terjatuh ketika menabrak Dokter Farhan yang tiba-tiba muncul di depan pintu kamar mandi. Aku tidak tahu ada dia di sana. Aku juga sangat terkejut ketika melihatnya. Ternyata sejak malam Farhan belum juga pulang. Ia masih mengenakan handuk berwarna biru muda. Tentunya itu adalah handuk milik Mbak Ratih. Rambutnya basah.
Dia hanya tersenyum kecut melihatku yang jatuh karenanya. Kalau mau masuk dia dulu dong, ada siapa di dalam? Untung aja kamu tidak lihat aku sedang mandi di dalam. Dia mengatakan itu dengan jelas. Sungguh, belum menjadi tuan rumah saja dia udah bersikap seperti itu. Aku memandangnya dengan sinis. Kenapa Farhan sekarang menjadi pria yang menjengkelkan? Mengapa sekarang? Dia hanya lembut kepada Mbak Ratih. Bahkan pada Mbak Ratih saja dia sudah berani memaksakan kehendak. Kenapa masih di sini? Tidak baik berlama-lama di rumah perempuan yang belum menjadi istrinya, kataku. Aku bangkit, mengusap siku tanganku yang terbentur dinding. Belum menjadi istri katamu? Tapi kami sudah melakukan hubungan suami istri. Tawanya begitu lepas. Apa maksudmu? Dia malah menertawakanku. Begitu bangganya Farhan menjawab seperti itu dan membongkar aib sendiri. Semalaman kami bercinta. Kami melakukan hubungan suami istri. Puas rasanya. Sampai kami ketiduran karena lelah. Aku jadi ingin secepatnya menikahi kakakmu itu. Awalnya aku memang tidak percaya, karena tidak mungkin Mbak Ratih melakukan hal itu. Tapi Farhan terus saja meyakinkan bahwa yang dia ucapkan memang benar. Mau percaya atau tidak, untungnya buatku. Permisi, aku mau lewat, ucap Farhan secepat kilat. Farhan seperti manusia bertopeng dua. Apa benar apa yang dikatakan Farhan bahwa semalam ia sudah melakukan hubungan suami istri dengan Mbak Ratih? Astagfirullah, mengapa Mbak Ratih begitu mudahnya melakukan itu? Farhan tak tanggung-tanggung menyakiti perasaanku terang-terangan. Apa itu yang dikatakan Mbak Ratih? Tidak cinta? Itukah yang dikatakan terpaksa demi anak-anak? Entahlah. Mbak Ratih pun menjawab dengan sudut pandangnya ya sekarang ya. Demi Allah Sifah, Mbak tidak melakukannya. Bahkan semenjak Fiza tidur, Mbak ikut tidur dengannya. Begitu juga Dokter Farhan. Iya, aku percaya kok Mbak, timbal Sifah. Tapi kenapa Dokter Farhan mengarang cerita seperti itu? Jujur Mbak tidak habis pikir, sambungku. Entahlah Mbak, akan aku tanyakan padanya besok, geramku. Sebaiknya jangan dulu. Mbak Ratih pura-pura saja tidak tahu, biar dia mengira aku percaya dengan kata-katanya. Yang kita pikirkan, jangan sampai Mbak Ratih dan Hafizah ikut dengan Farhan besok. Aku takut dia punya rencana lain Mbak, karena sifatnya berubah drastis semenjak kalian diajak ke rumahnya. Rencana lain? Apa dokter Farhan memiliki rencana buruk? Apakah rasa sayangnya terhadap Hafizah itu tidak tulus, melainkan hanya modus? Di sisi lain, Ibu, itu ayah. Hafizah menarik tanganku ke depan dengan diikuti Sifah. Sudah siapkan sayang? Ayo, kita berangkat ke bandara. Maaf mas, aku tidak bisa ikut denganmu hari ini. Fiza, ayo masuk, kataku tegas. Ada kemarahan di wajahku yang memang aku perlihatkan di depan Dokter Farhan. Aku menggendong Hafizah agar mau masuk ke kamar, namun tangisnya menjadi-jadi. Itu hadiah ulang tahun anakmu hari ini ya? Dengan kekecewaan dan kesedihan. Begitukah seorang ibu yang baik? Dokter Farhan mengambil alih Hafizah dariku. Ia mengusap air mata anakku dengan kasar dengan sapu tangannya. Hafizah sayang, ayo nak, nurut sama ibu. Kupelankan suaraku, berharap anakku bisa mengerti apa yang aku katakan. Tapi tetap saja Hafizah malah semakin erat di tubuh Dokter Farhan. Setidaknya kalau kamu tidak mau ikut, jangan larang Hafizah, kasihan dia. Kalau kamu tidak mau ikut, tidak apa-apa, aku akan ajak Hafizah sendiri, kesalnya. Apa? Dia akan mengajak anakku sendiri? Mana mungkin aku tega membiarkan Hafizah sendiri. Meskipun dengan orang yang menyayanginya sekalipun, aku tidak akan membiarkan Farhan membawa Hafizah. Maaf, aku tidak akan mengizinkan Hafizah ikut denganmu. Tolong mengerti. Jangan terus mempengaruhi anak kecil dia untuk membangkang. Aku mohon, pintaku. Tapi Farhan tidak mengurungkan niatnya sedikit pun. Ia tidak menghiraukan kata-kataku. Sayang, kalau kita naik pesawat berdua saja, apa Hafizah mau? Iya, Hafizah mau, jawab Fiza lantang. Tatapannya terlihat kosong. Ya Allah, hanya dengan beberapa hari ini Farhan berubah drastis. Inikah sikap aslinya? Sakit sekali rasanya. Anakku lebih berpihak kepada Farhan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku merasa telah gagal menjadi seseorang yang paling dekat dengan anakku sendiri. Sifa juga terlihat sangat geram dengan kelakuan Farhan. Ia sudah sangat melampaui batas. Jadi bagaimana? Kau mau ikut kan? Aku berjanji, setelah ini aku tidak akan mengajakmu dan Hafizah kemana-mana lagi.
Karena setelah ini kalian akan kembali dengan Ray, iya kan? Jadi tolong izinkan aku untuk bersama kalian sebentar saja. Sebelum itu, Dr. Farhan menundukkan kepalanya. Wajahnya seperti sedang menyimpan berjuta kesedihan ketika mengatakan itu. Siva terdiam. Mungkin ia tidak mengerti apa yang dikatakan Dr. Farhan tentang Ray, seolah semuanya membicarakan Ray, tapi dia sendiri belum tahu menahu. Setelah beberapa lama, sikap Farhan kembali lembut dan memelas. Entah mengapa aku juga merasa iba dan berhasil dia bujuk. Akhirnya terpaksa aku harus memenuhi permintaan terakhirnya itu. Siva mengizinkanku pergi dengan Dr. Farhan demi Hafizah, karena aku tidak akan bisa tenang jika Hafizah tetap berangkat dengan Dr. Farhan tanpaku. Hati-hati Mbak Ratih, jaga diri baik-baik. Tolong beri kabar setelah sampai bandara dan ketika sudah sampai Tokyo. Insya Allah Siva akan selalu Mbak usahakan ya, jawabku. Aku masuk mengambil koper dengan keraguan di setiap langkahku, karena tidak ada pilihan lain saat ini. Semoga Allah selalu melindungiku dan Hafizah sampai kami kembali lagi ke rumah dengan selamat. Semoga Allah menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan segala sesuatu yang tidak diinginkan. Berat sekali hati ini meninggalkan rumah. Di sepanjang perjalanan, aku hanya terdiam melihat tawa anakku dan Dr. Farhan. Keberangkatan akan dimulai sebentar lagi. Dada ini berdebar kencang ketika tiba detik-detik memasuki pesawat terbang. Dr. Farhan sudah memintaku mematikan ponsel sebelum memasuki pesawat. Kurogoh tas kecilku, ternyata ada panggilan tak terjawab dari Siva sebanyak 25 kali. Ada apa dengan Siva? Mengapa dia sampai menelpon berulang-ulang begini? Lalu kenapa aku tidak bisa mendengar ponselku berdering? Padahal aku sengaja menormalkan nada dering. Hafizah sudah terlebih dulu menaiki tangga pesawat. Aku menyusul dari belakang dan berusaha menelpon balik Siva sebelum terbangnya pesawat ke angkasa. Selalu saja panggilan sedang sibuk. Sebuah pesan di WhatsApp masuk. Di sana tertera nama Siva. Mbak, batalkan keberangkatan sekarang juga. Aku sedang menuju ke bandara. Pantau Hafizah selalu. Jangan sampai kalian berjauhan, apalagi Misa. Hati-hati dengan Farhan. Begitulah isi pesannya. Siva kan kemari. Dia meminta keberangkatan dibatalkan dan memintaku agar selalu memantau Hafizah. Bagaimana ini? Apakah aku harus membatalkan sekarang? Sedangkan Hafizah sudah masuk ke dalam pesawat bersama Farhan. Ku percepat langkah kakiku menyusul mereka. Aduh, tiba-tiba aku terjatuh. Di mana ini? Bukankah aku sedang berjalan di tangga pesawat mengambil anakku yang sudah dulu masuk dengan Dr. Farhan? Kenapa aku tiba-tiba terjatuh di sini? Aku ada di sekitar bandara. Namun kemana pesawat tadi? Kemana Hafizah dan Dr. Farhan? Aku berlari ke sana kemari mencari anakku dan pesawat yang jelas-jelas sedang aku tumpangi. Teriakanku memusatkan perhatian orang banyak yang memandangku. Mungkin mereka mengira aku sudah gila. Kupanggil-panggil anakku Hafizah. Teriakan dan tangisan histeris membuat kedua petugas keamanan menghampiri dan membawaku menjauh dari sini. Saya tidak gila, tolong jangan bawa saya. Namun pengakuanku tidak dihiraukannya. Tolong jangan bawa saya sedang mencari Hafizah anak saya. Kenapa ucapanku tidak mereka dengarkan? Bahkan mereka tidak peduli. Ya Tuhan, kemana lagi aku harus mencari anakku? Sementara aku saja tidak bisa melepaskan tanganku dari mereka. Tangisku tidak bisa aku hentikan begitu saja sebelum aku menemukan di mana keberadaan Hafizah. Sayang, di mana kamu nak? Lirihku. Kenapa ini, ada apa ini? Teriak Siva menghampiriku. Dia setengah berlari dan berusaha melepas tanganku dari mereka. Ya Allah, Siva, syukurlah. Maaf Bu, wanita ini adalah orang gila yang meresahkan ketenangan di sini. Dia menangis histeris tidak jelas mencari anaknya. Padahal sejak kedatangannya kemari, dia kan hanya seorang diri, tidak bersama siapapun apalagi anaknya. Jelas petugas ke arah Siva. Apa yang telah dikatakan mereka itu bohong. Jelas-jelas aku berangkat dengan Hafizah dan juga Dr. Farhan. Aku tidak gila, dia saksinya. Tunjukku. Maaf Bu, saya akan membawa wanita ini menjauh dari sini dulu. Tolong jangan halangi kami untuk mengamankan. Mereka terus membawaku menjauhi Siva. Kemudian Siva berusaha mengejarku. Maaf Pak, dia adalah kakakku. Dia tidak gila seperti apa yang kalian katakan. Hanya saja dia sedang berhalusinasi. Tolong izinkan saya untuk membawanya pulang ya. Apa maksud Siva tentang aku berhalusinasi? Aku hanya ingin mencari Hafizah. Tolong lepaskan dia. Saya berani bertanggung jawab dan menjamin keamanan dan ketenangan di sini. Suara laki-laki menyeru.
Ternyata itu adalah suara Dokter Farhan. Dia menghampiri kami dengan setengah berlari. "Di mana Hafiza? Kenapa kamu ada di sini? Kemana kamu bawa anakku? Jahat sekali kamu membuat aku seperti orang gila. Jangan kau ambil anakku setelah hatinya berhasil kau ambil!" Teriakku memukul-mukul pundak Dokter Farhan. Dia hanya diam, tidak menghindar. Saya tidak akan melepaskannya. Wanita ini terlalu berbahaya. Mereka terus membawaku karena menganggap aku membahayakan orang lain. "Tolong, kami akan membawanya pulang saja dan pergi dari sini. Tolong izinkan kami karena kamilah keluarganya." Dokter Farhan menghalangi jalan. Ia terus memohon agar mereka bisa melepasku. Apa itu artinya Dokter Farhan kemari dengan Syifa? Bagaimana bisa? Sedangkan aku dan Hafiza berangkat bersamanya kemari. Kemana Hafiza sekarang? Kenapa mereka menghilang? Dan ternyata Dokter Farhan ada di sini. Lalu di mana anakku? Di mana Hafiza? Aku digandeng kuat oleh Syifa dan Dokter Farhan. Selayaknya aku memang seperti orang yang tidak waras. Tega sekali. Mengapa Syifa tidak menanyakan di mana Hafiza? Apakah Hafiza sudah pulang dengan Dokter Farhan? Lalu di mana pesawat itu? Mengapa semua ini seperti sebuah mimpi? Aku masuk ke dalam mobil Dokter Farhan. 3 teguk air yang diberikan Syifa mampu sedikit menenangkanku. "Syifa, Hafiza, Hafiza!" Ucapku terbata-bata. Aku menangis di pelukannya. "Ayo cari Hafiza, ayo Syifa." Aku berusaha mengajak kembali Syifa agar turun mencari Hafiza. "Tenang dulu. Tidak bisa. Hafiza di mana? Apa dia sudah pulang? Kenapa kalian ada di sini? Di mana Hafiza? Di mana anakku? Kamu harus bertanggung jawab." Pegang badannya dengan kuat, pinta Dokter Farhan ke arah Syifa. Apa yang akan mereka lakukan? Au! Mataku perlahan terpejam ketika cairan masuk ke dalam tubuhku. Pandanganku mulai kabur dan hilang. Kemudian entahlah, setelah itu aku tidak mengingat apa-apa. Di mana ini? Tanyaku dengan suara lemah. Alhamdulillah Mbak Rati udah sadar. Syifa menyeka keringat dingin yang membanjiri wajahku. Aku menoleh ke arah kiriku berbaring. Di sana ada Dokter Farhan. Kenapa dengan tubuhku ini? Kenapa seluruh tubuhku sulit sekali digerakkan? Kenapa dengan aku ini? Bukannya Syifa menjawab, ia malah menangis. Kenapa Syifa ini? Kenapa Dokter Farhan juga masih ada di sini? Tapi Hafiza tidak ada di sini. Di mana Hafiza? Di mana dia? Aku bersikeras mengingat-ingat kejadian sebelum apa yang tadi ku alami. Pusing sekali kepalaku. Aku ingat sekarang. Aku hendak pergi dengan Hafiza ke Tokyo atas ajakan Dokter Farhan. Iya, lalu mengapa dia ada di sini? Di mana Hafiza? Kenapa kamu ada di sini? Kemana kamu bawa anakku? Sekeras apapun suaraku, masih saja terdengar lemah. Aku sangat marah dengan Dokter Farhan yang hanya diam. Dia yang memaksaku dan Hafiza ikut bersamanya, namun dia tidak bertanggung jawab sama sekali. Semuanya bungkam tidak menanggapiku. Mata Syifa dan Dokter Farhan berkaca-kaca memandangiku. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa semuanya terlihat aneh? Sikap mereka benar-benar tidak bisa aku mengerti. Aku hanya ingin bertemu anakku, tak lebih dari itu. Di mana Fiza? Apa aku yang benar-benar sudah gila? Yang sabar Mbak, isaknya. Syifa memelukku. Ingin sekali aku melepas pelukannya dan marah pada mereka. Apa maksud dari perkataanmu Syifa? Sabar, apa maksudnya ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku pun semakin cemas. Kenapa sih kamu diam? Kenapa kalian semua diam? Ada apa sebenarnya Dokter Farhan? Tanyaku. Tenangkan pikiranmu dulu, nanti akan kami jelaskan. Jangan sampai masalah ini mengganggu jiwamu, aku mohon. Dokter Farhan mendekat. Ia menghadapku sejajar. Matanya berkaca-kaca dan ada bulir air mata yang tersimpan di sana. Aku terdiam. Memang aku harus mendengarnya dulu. Diam dan berusaha untuk tenang. Setelah itu, Syifa berusaha menjelaskan perlahan, dibantu oleh Dokter Farhan. Beberapa hari di mana setelah Rati dan Hafiza dijemput oleh Farhan untuk menemui Ray. Karena Ray masuk ke rumah sakit, lalu Farhan meminta Rati untuk menemuinya guna mempercepat ingatan Ray kembali. Kita kembali ke saat situasi seperti itu ya. Kita masuk ke sudut pandang Syifa dan Farhan. Tapi nanti ini dilanjut ya. Bersambung dulu. Sampai jumpa di bagian berikutnya.
hanya di Tony FS. Terima kasih untuk penulisnya Kak Nurwati Ningsi dan tentunya teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini di Tony FS. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Semoga semuanya yang dengerin pada terhibur ya. Amin.